Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik sekalian, selamat berjumpa kembali pada pertemuan kali ini pada tema tentang transformasi dan revolusi industri dan informatika. Saya agak pengen tajam di revolusi industri poin satu yang terjadi sekitar abad 18 awal ya, atau 17 akhir ya, sampai ke abad ke-18 atau tepatnya sekitar 1750-an sampai 1870-an. Itu banyak banyak versi tentang tanggal itu. Eh, tapi intinya ya nggak jauh karena dunia saat itu pergerakannya sangat lambat, jadi tentang tahun itu banyak versi yang berbeda. Nah, kebetulan saya dapatkan satu buku yang bagus, judulnya The Industrial Revolution: Change and Challenges, yang diterbitkan oleh Cornelius dari mungkin Amerika kali ya. History of Geography itu cukup bagus, ilustrasinya sangat bagus. Di ini halaman depannya ini, kemudian di bawahnya ada gambaran tentang ilustrasinya cukup banyak dan sangat gampang tulisannya. Nah, saya udah coba terjemahkan buku itu, tapi saya ingin cerita tentang sedikit tentang buku ini dulu, biar nanti frekuensinya sama ya dengan adik-adik sekalian. Nah, salah satu halaman buku ini cukup menantang. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada banyak ilustrasi gambar di sana yang menggambarkan kondisi real pada saat itu. Saya nggak tahu apakah ini lukisan atau foto. Mungkin gambar ya, pada tahun itu foto belum ada ya. Nah, ini diterbitkan oleh Creative Commons Licensing. Saya kurang tahu bahasa Inggris agak kacau, tapi mungkin maksudnya adalah ini yang jelas yang saya agak tertarik adalah Anda bisa dengan bebas untuk share, untuk meremik dan sebagainya. Tapi itu memang sangat menarik dan oleh karena itu saya memberanikan diri untuk melakukan terjemahan meskipun barangkali ya dibantu sama Google Translate, kemudian di konteks kesejarannya saya coba untuk terjemahkan itu. Jadi semoga ini bukan satu plagiasi tapi semacam upaya untuk menyebarkan ilmu ini. Nah, kira-kira isinya ini dimulai dengan cerita tentang efek dari revolusi industri di bagian pertama, kemudian bagian kedua, sebelum revolusi industri terjadi apa saja kejadiannya. Ingat bahwa setting tahunnya adalah 1750 dan berada di Inggris. Adik-adik harus paham juga pada periode itu kebesaran umat Islam itu mulai mulai runtuh, eh, pertama pada tahun 1400-an lah, itu dihancurkannya apa imperium atau kekhalifahan di barat di Spanyol. Kemudian pada tahun 1400-an ya, saya kurang hafal gitu. Memang ada titik balik di daerah timur berbarengan dengan hancurnya di barat, timbul apa ekspansi umat Islam di daerah Turki atau di Istanbul. Jadi dari itu di abad 14, tapi ini sudah 200-300 tahun setelah itu, di mana posisi umat Islam mungkin agak sedikit terlambat dibandingkan dengan kemajuan di daerah Spanyol, Inggris, kemudian Prancis dan sebagainya, dan terutama di Inggris. Dan revolusi industri ini memang temanya lebih banyak di Inggris untuk yang pertama. Nah, jadi sebelum revolusi industri nanti akan diceritakan di bab kedua, kemudian bergerak ke apa namanya
zaman industri, kemudian cerita juga tentang apa pertanian dan pabrik serta kota-kota yang berkembang. Dan ini saya mengingat, bukan mengingat ya, saya menjadi teringat pada situasi di sekitar kita di daerah Cirebon, mungkin sekitar tahun 1890-an, di mana saya mulai hidup di Cilegon, itu situasinya barangkali hampir sama. Saya nggak tahu situasi itu adik-adik rasakan apa tidak, tapi perkembangan itu sampai sekarang pun juga masih terasa di Cilegon. Kemudian dari sana nanti kita akan cerita tentang pertumbuhan atau timbulnya atau tumbuhnya kapitalisme, apakah kapitalisme, kemudian dilanjutkan dengan teori Adam Smith, apa Adam Smith nanti diceritakan, kemudian dilanjutkan ke bab 7, kehidupan di era industri, kemudian protes terhadap industrialisasi, terus ada muncul konsep Robert Owen, kemudian harapan pada era ekonomi baru, kemudian mulai disinggung tentang peranan Karl Marx. Memang pada ujung revolusi industri 1.0 muncul gagasan-gagasan semacam Karl Marx. Ini sangat menarik. Dan terakhir nanti bagaimana mensikapi itu. Cukup bagus di buku ini diceritakan apa yang harus kita lakukan. Tapi dari sini ini akan sangat menarik. Adik-adik harus paham perkembangan sosial yang sebagaimana saya ceritakan kemarin terkait dengan Ippolet-Sosbud Hankam. Masih ingat? Ideologi, politik, budaya, dan selanjutnya. Silakan lihat catatan kemarin. Nah, kemudian saya akan pengen jelaskan juga tentang buku ini. Di buku ini di chapter 1 misalkan selain ada penjelasan awal di sini, selalu ada di setiap bab itu ada the big question atau pertanyaan besarnya apa gitu ya, atau gagasan besarnya apa sehingga timbul chapter itu. Nah, saya udah coba terjemahkan semuanya dengan Google Translate dan saya sesuaikan dengan kira-kira bahasanya lebih pas dengan kita, sehingga nanti akan silakan lihat di sana. Kemudian yang penting lagi adalah di sini akan diceritakan tentang vocab baru, karena pada saat revolusi industri itu timbul beberapa kosakata baru yang sebelumnya kadang-kadang belum ada, belum sampai timbul. Jadi ada gagasan baru tentang tentang satu hal yang mungkin sebelumnya belum pernah dibicarakan. Ini penting banget dan saya akan sangat concern di vocab ini karena dari vocab ini kelihatan bahasa-bahasa baru yang muncul pada zaman itu. Sama dengan kalau zaman sekarang, mungkin adik-adik kalau ngomong Android atau ngomong HP udah langsung phone. Tapi pada 20 tahun yang lalu barangkali namanya Android juga belum ada apa-apanya. HP juga masih dikenalin orang, dilihat-lihat yang model kayak pisang dan sebagainya itu pada tahun. Jadi setiap kali ada revolusi selalu ada gagasan baru dan selalu ada kata-kata baru yang muncul di sana. Nah, di sini nanti cukup banyak kata-kata baru yang ditampilkan di sini dan itu harus adik-adik kuasai karena itu terkait dengan konsep baru yang akan mengantarkan adik-adik memahami nanti di dunia MRI. Oke, sekian dulu, nanti tak lanjutkan ke bab 1 dan insya Allah nanti akan saya share hasil terjemahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.